Pernah nggak kamu bayangin punya bisnis yang jalannya mulus banget tanpa drama? Permintaan pelanggan selalu stabil dan ketahuan jumlahnya, pesan barang ke supplier datang selalu tepat waktu, harga stabil sepanjang tahun, nggak ada diskon-diskonan, dan nggak ada inflasi. Bahkan, biaya ongkir sama biaya sewa gedungnya konstan. Plus, kamu nggak akan pernah kehabisan stok. Kedengarannya kayak mimpi kan? Tapi, di dunia akuntansi dan manajemen, dunia sempurna ini benar-benar ada dalam sebuah asumsi model persediaan yang disebut EOQ atau yang biasa disebut Economic Order Quantity. Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bedah gimana cara menentukan jumlah pembelian barang yang paling ekonomis dan bikin untung maksimal lewat asumsi-asumsi super ideal tadi. Yuk kita sederhanakan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Ananda Putri Handayani. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung persediaan menggunakan Microsoft Excel, yang dimana di sini metode persediaan ini dia itu membahas EOQ atau yang kita sebut dengan Economic Order Quantity, yakni adalah jumlah unit optimal yang dipesan. Adapun rumus EOQ ini tersendiri adalah Q sama dengan akar 2 dikali dengan D dikali C0 dibagi dengan CH, yang dimana D ini adalah sebagai annual demand atau permintaan tahunan, C0 sebagai ordering cost atau biaya pesanan tiap kali pesan, CH sebagai holding cost atau yang disebut juga dengan carrying cost, yakni adalah biaya penyimpanan per unit tiap tahun, sedangkan Q adalah jumlah unit yang diorder. Adapun rumus total inventory cost-nya itu sebagai D dikali dengan C0 dibagi Q ditambah Q dikali CH dibagi 2. Adapun di sini ada contoh soal mengenai sebuah perusahaan menjual pabrik blok ke perusahaan material lain, akan tetapi perusahaan ini ingin mengurangi biaya persediaan dengan mencari jumlah pesanan yang optimal. Adapun permintaan tahunannya itu sebesar 1000 unit, biaya pemesanannya 10 per pesanan, biaya tercatat rata-rata per unit per tahunnya ini adalah sebesar 0,50 rupiah. Adapun bisa kita simpulkan itu untuk keterangan itu diketahui D ini sebesar 1000, C0 itu 10, CH sebesar 0,5, sedangkan Q dan EOQ ini belum diketahui. Adapun cara mengetahuinya itu di sini sudah ada soalnya. Ini Q-nya itu di bagian order 1 itu sebesar 65, order kedua 90, order ketiga 160, order keempat 200, order kelima 240, order keenam 290, dan order ketujuh 300. Lalu untuk mencari rata-rata inventory-nya itu sama dengan Q dibagi 2 bagi 2. Kita klik enter. Lalu agar mempermudah pekerjaan kita tarik saja tanda tambah yang ada di ujung bagian berikut, lalu kita tarik ke kanan hingga ke bagian order ke-7. Lalu di bagian total holding cost ini rumusnya adalah Q per 2 dikali dengan CH sama dengan Q per 2 ini sudah diketahui tadi di atas, lalu kita kalikan dengan CH yang ada di bagian kolom sebelah kiri. Dikalikan CH, sebelum kita klik enter, kita letakkan dolar di bagian CH-nya di depan CH, lalu baru kita klik enter. Lalu kita tarik hingga ke kanan hingga di order ke-7. Lanjut di bagian ukuran order ini kita rumusnya adalah D dibagi Q sama dengan D ini 1000 dibagi dengan Q yang ada di atas. Lalu kita klik enter. Namun sebelum kita klik enter, di bagian D ini kita letakkan dolar di bagian depannya, lalu kita klik enter. Karena ini termasuk harga ya teman-teman. Lalu kita klik ke kanan hingga ke order ke-7. Lalu di bagian total ordering cost ini rumusnya adalah sama dengan D per Q dikali dengan C0, di mana D per Q ini sudah kita ketahui di atas. Lalu kita kalikan dengan C0, di mana C0 ini sudah diketahui di sebelah kiri. Lalu sebelum kita enter, kita letakkan dolar di bagian depan channelnya, lalu kita klik enter. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik lagi hingga ke kanan di bagian order ke-7, maka akan keluar hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk mencari total cost-nya itu sangat gampang ya. Lalu di mana itu yang total itu adalah menambah. Itu total holding cost kita tambah dengan total ordering cost. Kita klik enter, maka akan keluar hasilnya sebagai berikut. Lalu kita tarik lagi ke kanan
terakhirnya. Ini mana? Di sini kita bisa ketahui ya, Q-nya itu yang paling optimal itu, atau order yang paling optimal itu berada di order keempat. Alasannya akan saya cantumkan sebagai berikut. Lanjut, untuk memastikan apakah order yang optimal itu tepat atau belumnya, itu kita menggunakan rumus yang ada di atas. Kita klik, kita copy, lalu kita letakkan di bawah. Rumusnya tadi kan adalah akar 2 atau disebut dengan atau yang biasa kita gunakan itu SQRT. Lalu kita klik 2, kita kalikan dengan D, kita kalikan dengan C0, lalu kita bagi CH, maka akan keluar hasilnya 200. Maka sudah didapatkannya, sudah fix. Ini adalah EOQ-nya ini berada di angka 200 di bagian order keempat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.